Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa. Sebelumnya Bang Jai mendoakan dulu ya, semoga yang masih menonton video ini diberikan kesehatan, baik sehat fisiknya maupun sehat jiwanya ya, dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan dan dimudahkan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, serta selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Sebelumnya Bang Jai ngucapin salam sehat jiwa ya. Nah, untuk kali ini Bang Jai akan mengulas bagaimana cara mengajarkan pasien latihan aktivitas terstruktur untuk mengontrol halusinasinya. Nah, tapi sebelumnya jangan di skip ya, supaya bisa tahu informasi ini secara utuh ya. Dan jika memang nanti ada manfaatnya, silahkan share ke teman atau keluarga tentu yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa di subscribe serta aktifkan loncengnya ya. Nah, itu kira-kira harapan Bang Jai. Silahkan dicermati, silahkan ditonton, supaya ya semua orang tahu bahwa pasien gangguan jiwa sebenarnya bisa sembuh kalau memang mempunyai keterampilan coping atau cara menyelesaikan masalah dengan baik. Salah satunya adalah bisa mengontrol halusinasi ya. Nah, silahkan menikmati. Selamat pagi Mbak Siti. Pagi. Masih ingat nama saya? Iya. Siapa? Pak Jalil. Pak Jalil ya. Ya udah sering ketemu ya. Iya. Jadi pagi ini Pak Jalil ketemu lagi, ingin mengajarkan cara latihan aktivitas terstruktur ya, untuk mengontrol halusinasi ya. Gimana perasaannya? Senang. Seneng ya, udah kelihatan cerah ya, nggak tegang lagi ya. Pak Jalil lihat juga sudah banyak kegiatannya. Iya. Nah, bagaimana dengan suara-suara yang kemarin diceritakan ya, beberapa hari lalu diceritakan ke Pak Jalil, masih ada nggak? Sudah jarang. Oh sudah jarang, tapi udah sangat ini ya, berkurang banget ya. Iya. Oke, nah apa saja yang sudah dilakukan kemarin untuk usaha menghilangkan halusinasinya? Yang pertama itu ada menghardik. Terus yang kedua minum obat. Terus yang ketiga dengan bercakap-cakap sama temannya. Ya, bercakap-cakap. Bisa membantu toh? Bisa. Oke, boleh lihat jadwal kegiatan hariannya. Oh iya ya, luar biasa sekali ya. Sudah mulai mengerti ya latihannya. Ini untuk bercakap-cakapnya juga sudah dikerjakan mandiri semua 2 kali ya. Nah, Pak Jalil berharap apa yang sudah dengan Mbak Siti bisa itu ya dipraktekkan terus ya, supaya halusinasinya lama-lama akan terkontrol atau hilang ya. Untuk pagi hari ini Pak Jalil sesuai janji kemarin akan mengajarkan latihan aktivitas terstruktur ya, bagaimana cara melakukannya. Nanti waktunya kurang lebih ya 10 menit ya, tempatnya di sini ya. Ya nanti kalau misalnya Mbak Siti mau ke belakang atau mau minum dulu silahkan, tidak apa-apa, minta izin saja ya. Dan kalau misalnya mau bertanya ya boleh ya. Mau ke belakang dulu enggak? Enggak, oke ya. Jadi nanti Pak Jalil akan mengajarkan cara aktivitas terstruktur. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa sih latihan aktivitas terstruktur. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh orang yang sedang mengalami halusinasi. Bisa saja mendengar suara-suara palsu, bisa saja mendengar suara-suara palsu, melihat suara bayangan palsu ya, atau yang lain ya, atau mencium sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara mengenali beberapa kegiatan yang bisa dilakukan selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, dan kemudian melakukan pekerjaan itu, kegiatan itu
sampai selesai, sampai yang sudah direncanakan itu, dan sampai suaranya hilang ya. Jadi diawali dari apa? Kalau sudah mengenal ada suara-suara ya, tentu mulai apa ya yang bisa dikerjakan 2 jam ke depan. Nah, mulai ditulis seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat halusinasi kita itu teralihkan. Jadi kalau misalnya Mbak Siti beraktivitas secara berurutan ya, jadi beberapa aktivitas itu dilakukan gitu sampai selesai, sampai kegiatan yang direncanakan terkerjakan, tahu-tahu suaranya itu akan hilang atau teralihkan karena kita fokus dengan kegiatan, kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Paham ya? Nah, untuk persiapan alatnya untuk melakukan aktivitas terstruktur itu tentu diawali dengan membuat jadwal ya. Ini saya sudah membawa kertas ya di sini. Nah, nanti akan saya bantu Mbak Siti untuk membuat ya jadwal. Nah, kalau nggak salah Mbak Siti waktu itu bilang mendengar suara-suaranya itu pada saat pagi dan sore hari ya. Nah, oke. Kalau pagi hari biasanya jam berapa? Coba dikira-kira aja jam berapa? Jam 8. Oke, jam 8. Oke. Kalau sore hari jam berapa? Jam 5. Oke, jam 5. Ya, oke. Nah, ketika jam 8 mungkin Mbak Siti tahu ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dan Mbak Siti bisa. Nah, saat itu ada kegiatan apa saja kalau jam 8? Ada senam. Senam. Oke. Ada lagi? Cuci piring. Cuci piring. Oke. Ada lagi? Sudah. Nah, di pojok itu ruang tamu kan ada tuh ya bacaan, buku-buku, novel atau majalah. Mbak Siti bisa baca? Bisa. Bisa. Oke. Nah, berarti bisa juga membaca majalah ya. Iya. Iya. Terus Mbak Siti suka zikir juga Kak? Iya. Ya. Dan tahu ada tasbih di sini? Nggak tahu. Oh, nggak tahu, nanti saya tunjukin ya. Tapi pernah ya, sering melakukannya ya? Iya. Oke, bisa berzikir. Tapi bisa saja nih menyirami tanaman atau apa bisa. Iya. Ya. Nah, terus kemudian kira-kira kalau senam itu suka berapa menit? 1,5 jam atau berapa atau 45 menit? Tidak pasti. Oh, tidak pasti ya. Oke, tapi biasanya sih ya 30 menitan ya. 30 menit. Kalau cuci piring berapa menit? Kan sama teman-teman ya? Iya. Sama teman-teman. Oke lah kita bikin 30 menit juga. Kemudian membaca majalah. Nah, kalau tahan kegiatan membaca itu berapa menit? Mbak Siti, berapa menit biasanya kalau tahan 15 menit, 20 menit bisa? 10 menit. 10 menit, oke. Nah, kemudian berzikir ya. Berzikir tahan berapa menit biasanya? 15 menit. Oke, 15 menit. Nah, oke lah kita total ya. 30 menit, 1 jam. Ini ada 25 menit ya, kita hitungannya 1,5 jam ya. Nah, kalau misalnya Mbak Siti mengerjakan itu secara berturut-turut 1,5 jam ya, apalagi kok ditambah satu kegiatan lagi apa gitu kan. Nah, mungkin menggambar atau mungkin mewarnai, nanti 2 jam lagi ketika ini dikerjakan akan hilang suara-suaranya ya. Nah, sehingga nanti ketika suaranya hilang, maka kita aktivitas tadi, kegiatan tadi membuat saya fokus dengan kegiatan yang saya lakukan sehingga saya lupa
dengan adanya suara-suara yang saya dengar tadi tidak memberi kesempatan untuk muncul lagi, begitu ya. Nah sekarang giliran Mbak Siti, coba ini kerjakan yang jam 17, jadi jam 17 sampai jam 19, 17, 18, 19 benar ya. Nah ini ada kegiatan apa saja kira-kira? Coba ditulis sendiri boleh ya. Tulis aja nggak apa-apa, kegiatan apa? Sholat maghrib mungkin jam 17 belum ya? 17 belum. Mungkin apa nih? Menonton TV ya, boleh menonton TV. Nah kemudian sambil menunggu sholat maghrib biasanya apa yang dilakukan teman-teman Mbak Siti? Menonton TV. Oh menonton TV. Selain menonton TV mungkin ada yang dikerjakan yang lain? Membaca atau gimana sambil menunggu sholat maghrib? Enggak, oke. Nah, apalagi yang bisa dilakukan? Oh ya, sholat maghrib boleh. Oke, terus habis sholat maghrib biasanya apa? Oh, oke, baca Al-Quran. Nah, setelah itu minum obat biasanya jam berapa? Jam 19 apa jam 18.30 ya? Jam 19. 19 berarti kan belum masuk ya. Iya. Jadi diselingi aja dengan membaca, nggak apa-apa, buka-buka majalah gitu kan. Iya. Oke. Minum obat ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi nanti kalau misalnya ini dikerjakan secara berturut-turut ya. Iya. Selama jam 17 sampai jam 19 ini tidak memberi kesempatan halusinasinya muncul ya. Kemudian tidak memberi kesempatan Mbak Siti ngalamun ya, seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Nah, sepertinya sudah cukup. Gimana perasaannya setelah diajari cara aktivitas terstruktur? Senang ya. Kalau senang tadi aktivitas terstruktur itu kegiatan apa? Kegiatan yang dilakukan pada saat apa? Kegiatan yang dilakukan saat ada waktu luang. Waktu luang, waktu muncul halusinasi. Dengan cara melakukan berapa kegiatan? Beberapa kegiatan secara berurutan. Iya, jadi sampai suaranya apa tadi? Ya, hilang. Kenapa kok bisa hilang kalau melakukan kegiatan yang beberapa tadi? Teralihkan ya, karena fokus dengan kegiatan. Terus ketika kita mau latihan aktivitas terstruktur, yang dibutuhkan apa tadi? Kalau misalnya kesulitan kita bawa apa? Pulpen. Terus kertas. Kemudian kita coba tulis apa tadi, jam berapa halusinasi itu muncul. Kemudian kita kenali kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan. Kemudian kita coba lakukan sesuai yang kita tulis. Itu ya. Oke, bagus banget. Nah, karena Mbak Siti sudah bisa, ini saya tambahkan ya. Iya. Jadi mau latihan berapa kali aktivitas terstrukturnya? 3 kali. Oke, 3 kali ya. Nah, jam berapa? Jam 5. Jam 5, oke ya. Jam 5 sama jam berapa? 5 sore ya? Iya. Siang kali ya? Oh iya. Kalau 3 kali sama siang ya, oke saya tulis. Jam berapa? Jam 9 aja. 9, oke. 9 malam, 9 pagi kali ya. Pagi. Oke, nanti ini kalau jenengan sampai waktunya yang ada di jadwal, langsung ngambil kertas, mencoba mengenali kegiatan yang bisa dilakukan, kemudian mencoba untuk melakukannya. Kalau diingatkan perawat ya tentu ya bantuan. Kalau lupa tidak dilakukan berarti yang tidak dilakukan. Tapi kalau misalnya ide sendiri ya otomatis mandiri ya.
Nah, itu kira-kira semoga apa yang kita sudah berikan manfaat ya. Jangan lupa setelah pulang pun ya tetap dikerjakan, karena 4 cara yang sudah Pak Celil ajarkan itu ya luar biasa sebenarnya kalau dilakukan. Jadi Pak Celil mengucapkan selamat karena saya dengar sudah diizinkan pulang juga ya oleh dokternya. Tinggal bagaimana nanti Mbak Siti mengerjakan semua yang sudah diajarkan di sini ya. Semoga kalaupun ketemu lagi di rawat jalan, jangan dirawat inap lagi ya. Itu saja, silahkan istirahat. Pak Celil mau melanjutkan pekerjaan lagi ya. Oke, itu role play cara mengajarkan aktivitas secara terstruktur pada pasien halusinasi. Nah, tentu setelah memperhatikan, melihat tayangan, serta menonton role play tadi, demonstrasi tadi, teman-teman khususnya perawat jiwa di seluruh Indonesia, baik di puskesmas maupun di rumah sakit, harapannya ada gambaran bahwa mengajarkan cara mengontrol halusinasi dengan aktivitas terstruktur itu ya tidak hanya sekedar menyarankan untuk berkegiatan. Mas, nanti kalau mendengar suara jangan lupa ya melakukan kegiatan. Tentu ini masih superficial sekali, masih kurang informasinya. Jadi seorang pasien gangguan jiwa bisa jadi mengalami penurunan fungsi kognitif, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Yang paling parah lagi, gampang sekali mudah lupa. Jadi kalau informasinya pendek dan tidak jelas, bisa saja pasien itu mandak bingung ya. Tidak bisa seperti itu. Maka pada akhirnya kita benar-benar harus bisa membantu pasien untuk mengenali kapan mengalami halusinasi, apa saja yang bisa dilakukan, kegiatan ya. Tentu beberapa kegiatan itu harus disusun menjadi sebuah jadwal, sehingga dengan modal jadwal itu pasien akan mudah untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan, dan tentu tanpa tidak disadari ya, tentu halusinasinya akan hilang. Karena apa? Terdistraksi atau teralihkan ya. Tentu ini murah, mudah ya, dan saya yakin semua pasien gangguan jiwa di seluruh dunia, Indonesia pastilah punya kegiatan dan bisa melakukan beberapa kegiatan yang bisa dimanfaatkan untuk mengontrol halusinasi. Itu kira-kira teman-teman ya, semuanya yang setia menonton video ini. Untuk berikutnya tentu Bang Jaya akan membahas tema-tema lain yang berhubungan dengan halusinasi, misalnya TAK, stimulasi sensori umum ya, dimana perawat pun harus mempunyai keterampilan, kemampuan untuk melibatkan pasien di dalam TAK tersebut sehingga mendapatkan manfaat, dan ketika mengajarkan pasien akan dimudahkan ya. Dan tidak lupa Bang Ji mengingatkan, silahkan ya klik subscribe, aktifkan loncengnya. Jika memang ada manfaat, silahkan share ke teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Dan like ya, berikan komentar yang positif supaya Bang J bisa mengembangkan channel ini dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Itu kira-kira ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.